Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Syadina. Di sini saya akan membacakan hasil dari presentasi kelompok 1, yaitu makalah sejarah masuknya Islam. Tema: Islam pertama kali masuk ke Nusantara melalui pedagang, pelaut, dan ulama Islam dari India, Arab, dan Persia. Disusun oleh kelompok 1. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Letak Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan membuat Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia, termasuk para pedagang muslim. Banyak dari mereka yang tinggal menetap dan membangun perkampungan muslim. Tak jarang juga mereka mendatangkan para ulama dari negeri asal mereka untuk berdakwah. Penduduk lokal beranggapan bahwa para pedagang muslim adalah kalangan terpandang, sehingga banyak dari mereka yang menikahkan anaknya dengan para pedagang muslim. Sebagai syarat, sang gadis harus memeluk agama Islam. Hal tersebut juga mempengaruhi penyebaran agama Islam di Nusantara. Islam juga menyebar luas di Jawa, di mana sebelumnya masyarakat Jawa berkeyakinan animisme dan dinamisme. Selain itu, masyarakat Jawa juga dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Hindu dan Buddha yang berasal dari India. Islamisasi di Jawa tidak terlepas dari peran Wali Songo yang telah menyebarkan agama Islam di Kepulauan Jawa. Wali Songo telah berhasil mengombinasikan aspek-aspek budaya dan spiritual dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jawa dalam menyebarkan ajaran Islam. Bab 2, pembahasan. Awal penyebaran Islam. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia melewati perjalanan panjang. Setidaknya ada 4 teori yang menjelaskannya. Sebelum Islam masuk ke Indonesia yang saat itu masih dikenal dengan Nusantara, masyarakat menganut kepercayaan Hindu dan Buddha. Tak heran jika saat ini banyak dijumpai tempat ibadah dengan akulturasi kebudayaan tersebut. Yang pertama, teori Gujarat. Teori yang dikembangkan oleh Snok Hauraj ini mengusulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan dengan Gujarat, India. Perdagangan Muslim Gujarat berperan dalam membawa ajaran Islam dan memperkenalkannya kepada masyarakat Indonesia. Hubungan perdagangan ini menjadikan pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat Sumatera sebagai titik penyebaran Islam. 2. Teori Mekah atau Arabia. Teori yang dikemukakan oleh para sejarawan barat atau Van Leur, T.W. Alrod, Crawford, Newman, dan De Hollander ini menghubungkan masuknya Islam ke Indonesia dengan pusat Islam di Mekah. Melalui para jemaah haji dan penziarah, ajaran Islam dapat tersebar ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Orang-orang yang kembali dari perjalanan religius ini membawa ajaran Islam bersama mereka. Yang ketiga, teori Persia. Teori yang dibangun oleh P.A. Hussein Jayaningrat ini fokus pada peran Persia dalam membawa Islam ke Indonesia. Pedagang Persia yang berlayar melintasi jalur perdagangan maritim membawa tidak hanya barang dagangan, tetapi juga ajaran Islam. Hubungan perdagangan dan kebudayaan antara Persia dan Indonesia menjadi jembatan bagi penyebaran Islam. Yang keempat, teori Tiongkok. Teori yang dikembangkan oleh Hamka dan Kong Yuanzi atau sejarawan Tionghoa ini melihat peran pedagang muslim dari Tiongkok dalam menyebarkan Islam ke Indonesia. Jalur perdagangan maritim antara Tiongkok dan Indonesia menjadi sarana penyebaran ajaran Islam. Para pedagang Tiongkok membawa ajaran agama ini bersama barang dagangan mereka.
Kapan Islam masuk ke Indonesia? Dikutip dari sumber buku yang sama, bahwa terdapat 3 teori yang menjadi perdebatan mengenai waktu Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Teori tersebut antara lain abad ke-7. Sejarah mencatat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Perdagangan maritim menjadi jalur utama penyebaran agama ini. Pedagang-pedagang muslim dari berbagai wilayah seperti Gujarat, India, dan Timur Tengah datang ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia membawa bersamaan ajaran Islam. Lalu abad ke-11, tidak terdapat bukti yang konkret mengenai teori ini, namun para ilmuwan memiliki bukti sebagai pendukung teori ini, yaitu ditemukannya nisan Fatimah binti Maimun yang tertera tahun 1082. Mereka juga menemukan jimat yang terdapat tulisan "Demi Allah Muhammad" yang diperkirakan dari abad ke-19 atau ke-11. Lalu ada lagi abad ke-13. Pada abad ke-13 Masehi, pengaruh Islam semakin mendalam di wilayah pesisir utara Sumatera dan Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Aceh di Kerajaan Demak di Jawa muncul sebagai pusat-pusat penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Pada masa ini, interaksi budaya dan perdagangan semakin membuka pintu bagi Islam untuk tumbuh. Media penyebaran Islam di Indonesia dikutip dari buku Sejarah Masyarakat Indonesia, Masyarakat Islam Indonesia karya Sarkawi B. Hussein, bahwa terdapat beberapa media yang menjadi perantara dalam penyebaran Islam di Indonesia, yaitu pertama, perdagangan. Perdagangan maritim menjadi salah satu jalur utama penyebaran Islam di Indonesia. Para pedagang muslim dari berbagai wilayah membawa ajaran agama ini bersama barang dagangan mereka. Melalui interaksi perdagangan ajaran Islam dikenalkan kepada masyarakat setempat. Yang kedua, perkawinan. Perkawinan lintas agama juga menjadi media penyebaran Islam. Ketika pasangan dari berbagai latar belakang agama menikah, seringkali salah satu pihak akan memeluk agama Islam, memungkinkan penyebaran ajaran Islam melalui keluarga dan generasi berikutnya. Yang ketiga, tasawuf. Tasawuf memiliki pengaruh yang kuat dalam penyebaran Islam di Indonesia. Melalui praktik-praktik keagamaan yang mendalamkan dimensi spiritual, ajaran tasawuf memengaruhi dan menyatu dengan budaya lokal, menghasilkan tradisi keagamaan dan spiritualitas yang khas. Yang keempat, pendidikan. Model pendidikan pada masa itu adalah pendidikan langgar atau pesantren. Pesantren menjadi tempat berkembangnya pemahaman agama Islam. Para santri diajarkan tentang ajaran Islam, hukum-hukumnya, serta praktik ibadah. Pesantren menjadi wadah bagi pemahaman agama yang lebih mendalam dan tradisi keilmuan Islam. Yang kelima, kesenian. Seni dan budaya Indonesia memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam. Seni ukir pada masjid, seni rupa, musik, dan tarian mencerminkan nilai-nilai agama dan mendalami pemahaman keagamaan. Seni ini menjadi bentuk ekspresi budaya yang mengangkat ajaran Islam. Yang keenam, politik. Media politik juga memiliki peran dalam penyebaran Islam. Penguasa-penguasa dan pemimpin lokal yang memeluk Islam memainkan peran penting dalam memperkenalkan ajaran ini kepada masyarakat. Keputusan politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama juga membantu identitas Islam di masyarakat. Yang B, siapa yang berperan penting tokoh penyebar Islam di Sumatera? Yang pertama, Sultan Maulana Malik Al-Saleh. Beliau adalah pendiri dan raja pertama Kesultanan Sumatera Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13. Lalu yang kedua, Hamzah Pansuri. Beliau adalah seorang ulama sastrawan dan filsuf sufi yang hidup pada abad ke-16 Masehi. Lalu ada lagi Nuruddin Ar-Raniri. Beliau adalah seorang ulama
sejarawan dan penulis yang hidup pada abad ke-17 Masehi. Tokoh penyebar Islam dari Jawa. Yang pertama Sunan Gresik. Memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. Ia berasal dari Samarkand, Asia Tengah. Ia datang ke Pulau Jawa pada abad 14 dan menetap di wilayah Gresik, Jawa Timur. Yang kedua Sunan Ampel. Memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Ia datang ke Pulau Jawa pada abad ke-15 dan menetap di wilayah Ampel Denta, Surabaya, Jawa Timur. Lalu ada lagi Sunan Bonang. Memiliki nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim atau Raden Fatah. Ia merupakan anak dari Sunan Ampel dan saudara kandung dari Sunan Derajat. Ia lahir pada tahun 1465 dan menetap di wilayah Tuban, Jawa Timur. Lalu ada lagi Sunan Derajat. Memiliki nama asli Raden Qasim atau Raden Syarifuddin. Ia merupakan anak dari Sunan Ampel dan putri dari Raja Majapahit. Ia lahir pada tahun 1470 dan menetap di wilayah Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Lalu ada lagi Sunan Giri. Memiliki nama asli Raden Paku atau Raden Ainul Yakin. Ia merupakan anak dari Raja Blambangan yang beragama Hindu. Ia lahir pada tahun 1442 dan menetap di wilayah Gresik, Jawa Timur. Lalu ada lagi Sunan Kalijaga. Berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ia memiliki nama asli Raden Mas Said, merupakan sosok wali songo yang berdakwah di wilayah Demak, Jawa Tengah. Sunan Kudus. Sunan Kudus nama aslinya adalah Ja'far Shodiq atau dikenal sebagai Raden Undung. Lahir pada 9 September 1400 Masehi. Sebutan Sunan Kudus tercipta karena beliau memiliki Kudus sebagai tempat berdakwah selamanya hingga bertahun-tahun. Lalu ada lagi Sunan Muria. Adalah ulama yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Nama lahirnya adalah Umar Said. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq. Sunan Gunung Jati. Nama asli lalu ada lagi Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Wali Songo nama asli Wali Songo yaitu Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Beliau banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Tokoh penyebar Islam di Sulawesi. Yang pertama, Dato' Ritiro adalah mubalik asal Minangkabau yang menyebarkan agama Islam Sulawesi Selatan pada awal abad ke-17 Masehi. Dakwah yang dilakukannya berpusat di wilayah Kabupaten Bulukumba. Ia memulai dakwah bersama dengan Batuk Ribandang dan Datuk Patimang. Ada lagi Datuk Ribandang bernama asli Abdul Makmur dengan gelar Khatib Tunggal adalah seorang ulama dari Kota Tengah Minangkabau yang menyebarkan agama Islam dari kerajaan-kerajaan di wilayah timur Nusantara. Datuk Patimang bergelar Khatib Sulung adalah seorang ulama dari Kota Tengah Minangkabau yang menyebarkan agama Islam ke Kerajaan Luwu, Sulawesi sejak kedatangannya pada tahun 1553 atau penghujung abad ke-16 hingga akhir hayatnya. Lalu ada lagi Syekh Yusuf. Syekh Yusuf ini adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia juga digelari Tuan Ta Samalaka Rigoa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Syekh Abdul Rauf Singkal adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Lalu yang C. Kerajaan Islam apa yang terdiri pada abad ke-15? Yang pertama, Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh para Miswara pada 1390 sampai 1413.
Saat itu, ia berhasil meloloskan diri dari serangan Majapahit pada 1377 dan berlindung di Tumasi, nama tua Singapura saat berada di bawah kekuasaan Siam. Pada sekitar 1400, Malaka masih merupakan kampung kecil yang penduduknya terdiri dari bajak laut dan penangkap ikan. Kondisi itu memberikan rasa aman para Meswara dari ancaman Siam di Malaka. Di Malaka, para Meswara menemukan pelabuhan yang baik yang disinggahi kapal-kapal di segala musim yang terletak di Selat Malaka. Berkat bantuan para pelaut dan orang Melayu yang datang dari Palembang, para Meswara dengan cepat membangun pemukiman yang besar di Malaka. Lalu yang kedua, Kerajaan Tidore. Sejarah singkat berdirinya Kerajaan Tidore sejak awal didirikan pada 1041 hingga masa pemerintahan Raja keempat. Agama dan letak pusat kekuasaan Kerajaan Tidore belum dapat dipastikan. Barulah pada periode pemerintahan Kolano Balibunga, sumber sejarah Kerajaan Tidore mulai sedikit menguak lokasinya. Pada 1495, diketahui bahwa kerajaan ini berpusat di Gamtina dengan Sultan Ciriliati atau Sultan Jamaluddin sebagai rajanya. Sultan Ciriliati yang masuk Islam berkat dakwah seorang ulama dari Arab diketahui sebagai raja atau Kolano pertama yang memakai gelar sultan. Dengan masuknya Islam ke Kerajaan Tidore, berbagai aspek kehidupan masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budayanya pun ikut terpengaruh. Sepeninggalan Sultan Ciriliati, singgasana diwariskan ke Sultan Al-Mansur pada 1512 sampai 1526 Masehi, yang kemudian memindahkan ibu kota kerajaan ke Tidore Utara, lebih dekatnya dengan Kerajaan Ternate. Dalam sejarahnya, Kerajaan Tidore memang mengalami beberapa kali pemindahan pusat pemerintahan karena berbagai sebab. Letak ibu kota yang terakhir adalah di Limau Timore, yang kemudian berganti nama menjadi Soasio hingga saat ini. D. Abad ke-16. Sejarah pelayaran dan perdagangan sesudah kerajaan-kerajaan Indonesia atau masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam. Kira-kira pada tahun 1500 dan 1700, sejarawan yang mendapat gelar Nahkoda Sejarah Maritim Indonesia ini mengajak kita menelusuri jejak-jejak penduduk Nusantara dengan budaya maritim yang telah mengembangkan suatu jaringan hubungan maritim yang sangat baik. Didukung oleh kemajuan teknologi kapal, keahlian navigasi, dan suatu enterprising spirit yang besar. Yang pertama, Kerajaan Banggai. Kerajaan Banggai ini merupakan kerajaan yang berbentuk kesultanan pertama di wilayah Sulawesi Tengah. Wilayahnya pada saat itu sampai di daerah Bungku Utara, Morowali Utara Bungku, yang masuk Kabupaten Poso. Kerajaan Banggai berpusat di Pulau Banggai yang saat ini masuk Kabupaten Banggai Laut. Pada abad ke-17, Islam yang menyebar ke Indonesia Timur, penyebaran di wilayah timur, abad ke-17 hingga abad ke-19. Pada abad ke-17 hingga ke-19, Islam menyebar di wilayah timur Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Penyebaran Islam di wilayah ini terjadi melalui jalur perdagangan, perkawinan campur, dan melalui tarekat sufi. Pada abad ke-17, Islam yang menyebar ke Indonesia Timur, penyebaran di wilayah timur, sampai abad ke-17 hingga abad ke-19. Pada abad ke-17 hingga ke-19, Islam menyebar di wilayah timur Indonesia, khususnya di Tenggara Maluku dan Papua. Penyebaran Islam di wilayah ini terjadi melalui jalur perdagangan, perkawinan campur, dan melalui tarekat sufi. Penyebaran di Kalimantan dan Sulawesi Utara, abad ke-19 hingga abad ke-20.
Islam menyebar di Kalimantan dan Sulawesi Utara pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 melalui proses konversi suku-suku Dayak dan Minahasa. Pendeta-pendeta Muslim dan pedagang memainkan peran penting dalam proses ini. Penyebaran pada era modern. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, Islam menjadi agama mayoritas di negara ini. Peran organisasi Islam dan pesantren menjadi lebih terlihat dalam menyebarkan ajaran Islam dan membentuk karakter Islam yang moderat dan toleran. Penyebaran Islam di Indonesia tidaklah seragam karena berbagai faktor seperti keragaman budaya, adat istiadat, dan kondisi geografis. Proses penyebaran ini berlangsung selama berabad-abad dan telah membentuk identitas Islam yang kaya dan unik di Indonesia. Bab 3 Kesimpulan. Teori Gujarat. Dalam teori ini diceritakan, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dari pedagang India Muslim. Teori ini berkembang dari Pineapple dari Universitas Leiden yang mengatakan bahwa asal muasal Islam dari Gujarat dan Malabar. Kemudian, orang Arab bermazhab Syafi'i bermigrasi ke India dan orang India yang membawanya ke Indonesia. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Snodgrass dalam buku Al-Arabi Atlantic Indes Nilades atau Review the History des Religious bahwa hubungan dagang India dan Indonesia telah lama terjalin. Kemudian inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera, memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Selain itu, ada juga teori Gujarat dari Mokyut, di mana ia mengatakan bahwa agama Islam di tanah air berasal dari Gujarat, berdasarkan bukti peninggalan artefak berupa batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera pada 1428 Masehi. Adapun batu nisan itu memiliki kemiripan dengan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur, yakni memiliki bentuk dengan batu nisan di Cambai, Gujarat, India. Islam di Nusantara tidak lepas dari adanya jalur perdagangan di Selat Malaka. Banyak pedagang Muslim yang datang dan singgah di Nusantara. Adanya interaksi antar pedagang dari penjuru dunia dengan intensitas tinggi memunculkan beragam teori mengenai proses masuknya Islam ke Nusantara. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Letak Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan membuat Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia, termasuk para pedagang Muslim. Banyak dari mereka yang tinggal menetap dan membangun perkampungan Muslim. Tak jarang juga mereka mendatangkan para ulama dari negeri asal mereka untuk berdakwah. Penduduk lokal beranggapan bahwa para pedagang Muslim adalah kalangan terpandang sehingga banyak dari mereka yang menikahkan anaknya dengan para pedagang Muslim. Sebagai syarat, sang anak harus memeluk agama Islam. Hal tersebut juga mempengaruhi penyebaran agama Islam di Nusantara. Islam juga menyebutkan luas di Jawa, di mana sebelumnya masyarakat Jawa berkeyakinan animisme dan dinamisme. Selain itu, masyarakat Jawa juga dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Hindu dan budaya yang berasal dari India. Islamisasi di Jawa tidak terlepas dari peran Wali Songo yang telah menyebarkan agama Islam di Kepulauan Jawa. Wali Songo telah berhasil mengombinasikan aspek-aspek budaya dan spiritual dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jawa dalam menyebarkan ajaran Islam. Teori yang dikembangkan oleh Snodgrass ini mengusulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan dengan Gujarat, India. Pedagang Muslim Gujarat berperan dalam membawa ajaran Islam dan memperkenalkannya kepada masyarakat Indonesia. Hubungan perdagangan ini menjadikan pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat Sumatera sebagai titik awal penyebaran Islam. Lalu ada lagi teori Mekah. Teori yang dikemukakan oleh para sejarawan barat, Van Leeuw, T.W. Arnold, Crawford, Newman, dan De Hollander, ini menghubungkan
masuknya Islam ke Indonesia dengan pusat Islam di Mekah. Melalui para jemaah haji dan penziarah, ajaran Islam dapat tersebar ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Orang-orang yang kembali dari perjalanan religius ini membawa ajaran Islam bersama mereka. Lalu, teori yang dibangun oleh P.A. Hussein Jajiningrat ini fokus pada peran Persia dalam membawa Islam ke Indonesia. Pedagang Persia yang berlayar melintasi jalur perdagangan maritim membawa tidak hanya barang dagangan, tetapi juga ajaran Islam. Hubungan perdagangan dan kebudayaan antara Persia dan Indonesia menjadi jembatan bagi penyebaran Islam. Ada lagi teori yang dikembangkan oleh Hamka dan Kong Yuanzi, sejarawan Tionghoa. Ini melihat peran pedagang Muslim dari Tiongkok dalam menyebarkan Islam ke Indonesia. Jalur perdagangan maritim antara Tiongkok dan Indonesia menjadi sarana penyebaran ajaran Islam. Para pedagang Tiongkok membawa ajaran agama ini bersama barang dagangan mereka. Lalu, dikutip dari sumber buku yang sama, bahwa terdapat 3 teori yang menjadi perdebatan mengenai waktu Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Teori tersebut antara lain abad ke-7. Sejarah mencatat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Perdagangan maritim menjadi jalur utama penyebaran agama ini. Pedagang-pedagang Muslim dari berbagai wilayah seperti Gujarat, India, dan Timur Tengah datang ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia membawa bersamaan ajaran Islam. Abad ke-11 tidak terdapat bukti yang konkret mengenai teori ini. Namun para ilmuwan memiliki bukti sebagai pendukung teori ini, yaitu ditemukannya nisan Fatimah binti Maimun yang tertera tahun 1082. Mereka juga menemukan jima yang terdapat tulisan "Demi Allah Muhammad" yang diperkirakan dari abad ke-19 atau ke-11. Pada abad ke-13 Masehi, pengaruh Islam semakin mendalam di wilayah pesisir utara Sumatera dan Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh dan Kerajaan Demak di Jawa muncul sebagai pusat-pusat penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Pada masa ini, interaksi budaya dan perdagangan semakin membuka pintu bagi Islam untuk tumbuh. Media penyebaran Islam di Indonesia dikutip dari buku Sejarah Masyarakat Islam Indonesia, karya Sarokawi B. Hussein, bahwa terdapat beberapa media yang menjadi perantara dalam penyebaran Islam di Indonesia, yaitu perdagangan. Perdagangan maritim menjadi salah satu jalur utama penyebaran Islam di Indonesia. Para pedagang Muslim dari berbagai wilayah membawa ajaran agama ini bersama barang dagangan mereka. Melalui interaksi perdagangan, ajaran Islam dikenal sebagai masyarakat setempat. 2. Perkawinan lintas agama juga menjadi media penyebar Islam. Ketika pasangan dari berbagai latar belakang agama menikah, seringkali salah satu pihak akan memeluk ajaran agama Islam, memungkinkan penyebaran ajaran Islam melalui keluarga dan generasi berikutnya. Lalu yang ketiga, tasawuf. Tasawuf memiliki pengaruh yang kuat dalam penyebaran Islam di Indonesia. Melalui praktek-praktek keagamaan yang mendalami dimensi spiritual, ajaran tasawuf mengaruhi dan menyatu dengan budaya lokal, menghasilkan tradisi keagamaan dan spiritual yang khas. 4. Pendidikan. Model pendidikan pada masa itu adalah pendidikan langgar dan pesantren. Pesantren menjadi tempat berkembangnya pemahaman agama Islam. Para santri diajarkan tentang ajaran-ajaran Islam, hukum-hukumnya, serta praktik ibadah. Pesantren menjadi wadah bagi pemahaman agama yang lebih mendalam dan tradisi keilmuan Islam. 5. Tradisi. Yang kelima, kesenian. Seni dan budaya Indonesia memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam. Seni ukir pada masjid, seni rupa, musik, dan tarian mencerminkan nilai agama yang mendalami pemahaman keagamaan. Seni ini menjadi bentuk ekspresi budaya mengangkat ajaran Islam. 6. Politik.
Media politik juga memiliki peran dalam penyebaran Islam. Penguasa-penguasa yang memimpin lokal yang memeluk Islam memainkan peran penting dalam memperkenalkan ajaran ini kepada masyarakat. Keputusan politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama juga membentuk identitas Islam di masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.